Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sintiana dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 17. Di sini saya akan membacakan poin-poin penting tentang pajak. Yang A, dasar-dasar perpajakan. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, pajak menjadi harapan yang besar bagi suatu negara, terutama negara Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara. Jumlah target yang fantastis tersebut diharapkan dapat mengisi sebagian besar penerimaan negara. Oleh karena itu, pencapaian target penerimaan pajak merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama, definisi dan unsur-unsur pajak. A. Definisi pajak. Secara ekonomi, pajak diartikan sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pajak sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, merupakan iuran atau pungutan wajib. Yang kedua, pungutannya bersifat memaksa. Yang ketiga, diatur dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, imbalan tidak diberikan secara langsung kepada wajib pajak. Yang kelima, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang B, unsur-unsur pajak. Pajak merupakan suatu kebijakan yang terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, subjek pajak, kedua, objek pajak, yang ketiga, tarif pajak. Yang kedua, peranan, fungsi, dan manfaat pajak. Yang A, peranan pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan, kemudian manfaat pajak akan kembali lagi pada si wajib pajak secara tidak langsung. Pajak sangat berperan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama, membiayai berbagai kepentingan pembangunan negara dalam arti luas. Yang kedua, mengatur dan menciptakan iklim yang sehat dan perekonomian dan politik. Yang B, fungsi pajak. Fungsi pajak sebagai alat kebijakan ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran pajak merupakan alat untuk menghimbau uang ke kas negara dan sepenuhnya digunakan untuk menjalankan tugas-tugas pembangunan. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, perdagangan, ekspor-impor, perlindungan produk dalam negeri, harga, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan pemungutan pajak dari masyarakat dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien, sehingga terwujud stabilitas harga dan terpenuhnya kemakmuran rakyat. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi ini diartikan sebagai pajak, alat untuk mengatur pemerataan pendapatan masyarakat. C. Manfaat pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak seliquid dan tidak reproduktif. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak reproduktif. 3. Jenis-jenis pajak. A. Berdasarkan sifat pajak dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedua, pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya tidak memperhatikan kemampuan dari wajib pajak. Yang B, berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Yang C, berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara atau pajak pusat. Kedua, pajak negara. Yang keempat, sistem dan asas pemungutan pajak. Yang A, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah tata cara yang dipakai untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Yang B, asas pemungutan pajak. Pajak dipungut dengan syarat-syarat tertentu agar masyarakat dapat mengenakan pajak kepada seluruh lapisan masyarakat. 3 asas pemungutan pajak yang dilakukan masyarakat yaitu yang pertama, asas domisili, yang kedua, asas sumber, dan yang ketiga, asas kebangsaan. Yang kelima, pungutan resmi selain pajak dibagi menjadi 5, yaitu yang A, retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atau jasa, pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang B, cukai. Cukai adalah pungutan oleh negara yang secara tidak langsung menikmati produk-produk yang menjadi objek cukai. Yang C, bea impor dan bea ekspor adalah pungutan resmi pemerintah kepada importir atas barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Yang D, iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang E, sumbangan adalah pungutan yang tidak ditunjukkan kepada golongan tertentu yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Yang keenam, alur administrasi perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Self Assessment System oleh pajak wajib merupakan sistem pungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Yang B, pembukaan, percatatan, dan pemeriksaan pajak. Yang C, Official Assessment System atau oleh visual atau pihak pajak. Yang D, sengketa pajak. Sengketa pajak dibagi menjadi dua, yaitu sengketa pajak eksternal dan sengketa pajak internal. Yang E, penagihan pajak. Seksi penagihan melakukan penagihan pajak dengan minimal 1 bulan 7 hari, baru boleh dikeluarkan secara teguran. Yang ketujuh, tantangan pungutan perpajakan. A. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Perlawanan aktif terhadap pajak sebagai berikut. Yang pertama, penghindaran pajak. Yang kedua, pengelakan pajak. Dan yang B, perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari luar kemampuan dan usaha para wajib pajak itu sendiri. B, pajak yang dipungut pemerintah. Pajak disebut sebagai kontrak sosial karena berperan sebagai sumber dana bagi kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh subjek pajak. Yang A, subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak memperoleh manfaat atau kepemilikan bumi atau bangunan. Yang B, objek PBB adalah bumi atau bangunan. Yang C, ketentuan-ketentuan dalam perhitungan PBB. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penjual atau penyerangan barang yang telah diolah atau diproses sehingga berubah sifat atau bentuk aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai dan manfaatnya. Yang A, subjek PPN. Subjek PPN, pengusahaan kena pajak, yaitu pengusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang B, objek PPN. C, tarif PPN. Indonesia menganut tarif tunggal untuk PPN dengan nilai sebesar 100% dari barang kena pajak. Yang keempat, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dipungut sebagai tambahan di samping PPN. Nomor 5, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah meliputi hal sebagai berikut. Yang A, pemindahan hak karena jual beli. Yang B, pemberian hak baru. Yang 6, bea materai. Bea materai diatur oleh UU nomor 13 tahun 1985
Berdasarkan undang-undang tersebut, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, di mana dokumen adalah kertas berisikan tulisan yang bermakna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.